Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Tony. Ya, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai perluasan kalimat. Tapi sebelum saya mulai videonya, saya minta kalian subscribe dulu channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, saya mulai dari definisinya ya. Perluasan pola dasar kalimat inti ini sebetulnya namanya macam-macam, tapi sebetulnya tujuannya sama, perluasan kalimat, perluasan pola dasar kalimat, seperti itu. Cuman yang harus kalian paham, pola dasar kalimat itu kan sebetulnya SP ya, kalimat inti itu sebetulnya subjek dan predikat, tapi ada beberapa sumber juga yang menyebutkan kalimat inti itu bisa berupa subjek, predikat, dan objek. Tapi di video kali ini saya hanya mengambil contohnya kalimat inti yang berupa terdiri dari subjek dan predikat saja, seperti itu. Definisinya adalah penambahan atau perluasan terhadap pola kalimat inti yang membentuk kalimat turunan atau kalimat luas. Nah, sebetulnya jadi intinya perluasan kalimat itu tidak membuat struktur baru, tapi hanya diperluas saja, seperti itu. Nah, bentuk perluasannya seperti apa? Saya buatkan contoh. Misalnya saya punya kalimat seperti ini. Gadis itu cantik. Kita analisis dulu strukturnya. Gadis itu adalah subjek, ya. Cantik itu predikat. Nah, kita akan coba perluas subjek yang terlebih dahulu ya. Bisa diperluas seperti ini. Yang pertama seperti ini. Gadis berkerudung merah itu cantik. Gadis berkerudung merahnya itu sebagai subjek dan cantiknya sebagai predikat. Nah, untuk perluasan yang pertama ini saya sebut sebagai perluasan yang membentuk frasa. Ya, jadi gadis berkerudung merah itu kan sebetulnya satu frasa ya, satu hal. Jadi kalau misalnya kita imajinasikan gadis berkerudung merah itu kan jadi satu objek saja, seperti itu. Berarti gadis berkerudung itu bukan subjek predikat, tapi ya satu subjek, seperti itu. Walaupun dulu di video mengenai pola kalimat saya pernah menyampaikan sebuah kalimat kadang predikatnya menggunakan awalan me, ber, di, atau ter. Nah, tapi ada kata berkerudung di sini bukan jadi predikat tapi perluasan karena jadi satu frasa saja, seperti itu. Kemudian bisa juga perluasan itu menambahkan kata keterangan, menambahkan keterangan ya, seperti ini. Gadisnya itu subjek yang menggunakan kerudung merah itu jadi kata keterangan. Kenapa? Jadi frasa keterangan. Kenapa? Karena ada kata depan yang ya, seperti yang pernah saya bahas di pola kalimat. Kalau kalian menemukan sebuah kalimat ada penggunaan kata depan, mau kata depan yang, mau dengan, di, bagi, mau ke, dari, dan lain-lain, semuanya jadi kata keterangan. Nah, kalau dalam perluasan kalimat dianggap sebagai satu frasa sebetulnya ya. Jadi ada yang beranggapan ada subjek dan keterangan, ada yang beranggapan ini masih satu frasa sebetulnya karena masih mengacu pada si gadis itu ya gitu. Kata tunjuk sebetulnya gadis yang berkerudung merah itu. Cantiknya tetap predikat, seperti itu. Nah, ini untuk perluasan subjek. Kemudian kita perluas predikatnya. Gadis itunya masih subjek ya, sebagai subjek. Nah, yang pertama tadi sama seperti perluasan subjek, perluasan predikat maupun objek pun ya nanti sebetulnya sama. Jadi bisa perubahannya itu bisa berupa membuat menjadi frasa ya. Misalnya ini, cantik tiada bandingnya, ini kan jadi satu frasa ya. Atau bisa juga dengan menambahkan kata depan atau kata keterangan. Gadis itu subjek, cantiknya predikat, dengan menggunakan kerudung merah itu jadi kata keterangan. Tapi ini disebutnya ya sebagai perluasan predikat karena si kata keterangan ini, frasa keterangan ini ada yang menganggap sebagai satu frasa dengan kata cantiknya, seperti itu. Jadi ini perluasan predikat ya, seperti itu. Jadi kalian harus ingat perluasan kalimat itu satu, caranya bisa dengan membuat jadi frasa, sebuah kata jadi frasa misalnya ya, atau bisa juga dengan menambahkan kata keterangan. Biasanya sih diawali dengan kata depan. Oke, seperti itu saja dulu. Untuk latihan soalnya mungkin nanti akan saya buatkan di video berikutnya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.